Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah saged kepanggihan malih. Mugi-mugi dados kepanggihan ingkang sae, ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal soleh yang menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di yaumil akhir, sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Khususnya nikmat umur, nikmat kesehatan kita sangat syukuri. Tentu saja kita tahu bahwa sekarang musim pancaroba banyak orang yang sakit, banyak masjid yang lagi banyak yang batuk. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bisa duduk di majelis yang Rasulullah sifatnya sebagai cara terbaik untuk mendapatkan jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian menuju majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang qala Allah qala Rasulullah, maka insya Allah dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu tidak putus-putus berharap agar kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk bisa mempelajari risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya. Pun nanti kalau kita meninggal sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah ciri khas orang yang meninggal, husnul khotimah, yang kita mintakan setiap hari. Di salah satu sujud kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados sedo kanthi sedo ingkang sae. Karena itulah pembuka pintu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 hari seminggu terakhir inilah ya, saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang lagi hajian. Rasanya senang sekali nih melihat orang-orang yang sedang hajian ya. Termasuk adik cer saya di bawah saya persis juga lagi di sana. Jadi beliau kalau beraktivitas telepon nih, ke saya gitu, Mas aku lagi di sini untuk motivasi maksudnya. Masya Allah ya. Dan di antara saudara panjenengan juga ada yang sedang di sana. Kita tahu rangkaian bulan haji mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai tanggal 10, yang nanti di antara ibadah besarnya adalah melaksanakan kurban, kemudian disusul dengan hari tasyrik. Maka kita yang di Indonesia ini memanfaatkan bahwa ada waktu-waktu yang Allah pilih untuk menjadi waktu-waktu yang istimewa. Memang Allah menciptakan segala sesuatu, ketentuannya semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang dimuliakan yang jika sholat di sana bernilai 273 tahun. Dengan sholat duhur di sini, sholat isya di sini tadi, dengan sholat isya sekali di Masjidil Haram, perbandingannya seperti 1 berbanding 273 tahun. Makanya Rasulullah bersabda, tidaklah ada pahala yang pantas buat haji yang mabrur kecuali pasti surga. Maka beruntunglah orang-orang yang sakit hajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dipilih oleh Allah bisa. Ada yang sudah berangkat atau ada yang sedang ngantri nih, karena antriannya panjang ya sekarang nih. Indonesia berapa tahun? 20 tahun lewat ya. Di Malaysia 40 tahun malahan. Jadi kekeliruan di dalam sistem akhirnya sekarang jadi pada ngantri. Adik saya ini guru nih, jadi dulu daftarnya memang program, semua pegawai negeri waktu itu sebagian besar daftar. Maka sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah ya, yaitu dengan mengkonversi atau merubah setiap titipan dari Allah apapun bentuknya nikmat menjadi ketaatan. Syukur secara definisi menika
keadaan di mana kita bisa memanfaatkan nikmat dari Allah untuk taat kepadanya. Ada pilihannya dua nih. Jadi diberi nikmat itu bisa untuk taat atau bisa untuk maksiat. Jadi diberi sehat bisa untuk sholat, bisa untuk taat, atau bisa untuk dolan-dolan saja. Pilihannya cuma dua. Maka kita sungguh berharap kepada Allah menjadi orang-orang yang dikala menua punya teman-teman soleh. Kebayang nggak? Sudah tua temannya nggak soleh. Wis tua dijai dolan gue. Ya ini bahaya. Rasulullah menyebut jikalau engkau ingin mengetahui kualitas agama seseorang, lihatlah temannya siapa. Maka sungguh memilih teman di masa tua itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya menyampaikan hal yang saya kira penting. Ingat, Rasulullah SAW selalu ketika berdakwah ada yang update terkait dengan apa yang terjadi. Hari ini, malam ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Gini Bang, hafal buatan bulan-bulan Hijriah? Hafal buatan? Harus hafal nih. Orang Jawa biasanya apa mirip-mirip kok ya. Dzulqa'dah jadi Dzulqaidah, gitu. Jadi mirip orang Jawa sebenarnya dengan bulan-bulan Hijriah harusnya akrab. Ingat, seluruh perhitungan syariat Islam terkait dengan waktu patokannya Hijriah, bukan Masehi, bukan Januari, Februari, Maret, bukan. Dikatakan jenengan puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan 13, 14, 15 itu bulan Hijriah, bukan bulan tanggal 13, 14, 15 Januari, bukan, tapi Hijriah. Maka pastikan harus hafal. Bismillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Ya, jangan lihat Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Inna 'iddatas syuhuri 'indallah 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku, di sisi Allah itu 12 bulan. Ini untuk membantah ada orang-orang zaman dulu itu mengatakan jumlah bulan itu lebih dari 12. Nah, kalau sebutkan perhitungan bulan di sisiku ada 12 bulan berdasarkan perputaran bulan, dan ini lebih adil ya Bapak Ibu. Kenapa? Bayangkan yang Masehi dengan yang Hijriah kan berbeda. Kalau jenengan lewat perhitungan bulan, puasa itu kadang-kadang panas, kadang-kadang adem, gini bagi. Kadang-kadang kita ketemu puasa bulan hujan, kadang-kadang bulan terang, gini bagi. Karena memang harusnya begitu. Tapi kalau jenengan modelnya hanya pakai Masehi saja kan jadi masalah. Gini bagi. Ini kan tetap gini bagi. Kalau dalam bahasa musim katanya Oktober to April, April to Oktober gitu, ya kan? Oktober sampai April itu hujan. Meskipun saya kira Mei pun teksih hujan, pun kintos nih musimnya, masya Allah. Nah, Allah menyebutkan perhitungan bulan di sisiku ada 12. Kemudian minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum atau bulan-bulan haram. Haram di sini bukan hukum fikih, hukumnya haram bukan ya. Haram artinya suci. Bulan yang disucikan. Ya. Apa maksud bulan disucikan? Kita lihat tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bicara Ibnu Abbas itu ulamanya para sahabat Bapak Ibu. Ya. Orang muda tapi kemampuan terhadap Al-Quran luar biasa, karena doanya Nabi Muhammad SAW supaya dia faqih di dalam bidang agama dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan maksud dari bulan hurum secara garis besar adalah bulan yang jikalau panjenengan di bulan itu melaksanakan kebaikan, maka Allah berikan kepada panjenengan pahala berlipat-lipat. Sebaliknya, jikalau panjenengan di sepanjang bulan yang 4 itu jenengan berbuat maksiat, maka dosanya juga berlipat-lipat.
Jadi ini panen kanan kiri. Sing wong rajin panen pahala, sing wong elek panen dosa. Begitu nggih. Kemudian bulan apakah saja itu adalah salah satun mutawalliyat. 3 yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Sekarang kita di bulan Dzulhijjah. Berarti selama 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan-bulan hurum. Maka kalau jenengan gawe elek mikir. Iki bulan hurum nih. Ini aku gawe elek berarti aku lipat-lipat dosa elek bodoh men istilahnya itu. Cara wong arep panen yo saniki panen pahala sakniki iki. Kepeksane gawe elek tahan-tahan. Bulan ini 4 bulan lagi gitu. Jangan sekarang, ya tahan-tahan gitu. Jadi kalau punya urusan-urusan berat, janganlah diurusi sekarang. Sekarang konsentrasi kepada kebaikan-kebaikan. Dan kita nggak tahu ya Bapak Ibu, apakah kita masih hidup sampai waktu itu atau tidak, kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Maka pastikan kita memperoleh kebaikan atas pilihan waktu yang Allah berikan. Adalah hak Allah Bapak Ibu untuk menentukan pilihan-pilihan itu, terserah Allah. Allah yang menciptakan kok. Kenapa kalau sholat di Masjidil Haram kok nilainya besar sekali 100.000? Kalau di Madinah di Masjid Nabawi 10.000 atau 1.000. Kemudian di Masjid Al-Aqsa kok kenapa berbeda dengan di Masjid Bani Parjan Mubarak? Terserah Allah. Memang begitu. Ada tempat-tempat yang secara khusus dimuliakan, ada orang-orang yang dimuliakan, ada waktu-waktu yang dimuliakan. Jadi sepanjang kita sampai ke Idul Adha, insya Allah saya mau bahas ini dulu, nanti fikihnya di pertemuan setelahnya. Jadi malam ini kita belajar tentang sejarah Idul Adha. Ini tentang fikihnya kita pelajari berikutnya. Misalnya, kalau saya korban untuk bapakku yang sudah mati boleh enggak? Misalnya, nek sing nyembelih udu dhewe entuk ora, nek sing tukang nyembelih ora pati pinter ndonga. Ada kejadian yang nyembelih orang lain, yang doa orang lain, co-pilotnya. Jenengan sing ndonga yang nyembelih, boleh enggak? Ya kan juga pertanyaan ini. Kemudian kulitnya boleh dijual apa enggak? Upah untuk yang nyembelih bagaimana? Panitia korban boleh makan atau tidak? Ini kan bicara fikih nanti di minggu depan insya Allah. Oke. Malam ini kita bicara tentang sejarahnya dulu. Karena mempelajari sejarah menjadi penting tentang pelajaran yang hendak didapat terkait dengan ibadah yang hendak kita lakukan, Bapak Ibu. Banyak orang melakukan ibadah tidak ngerti esensinya, sehingga dia nggak ngerti tujuan ibadahnya itu apa. Nah ini yang harus kita tata ulang, insya Allah. Tentang niat, taksi kelingan tuh minggu lalu diingat-ingat. Ya, tadi videonya udah saya share ya. Nanti kalau jangan lupa dilihat lagi supaya niat kita duduk seperti ini juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillahi ya ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim," kata Allah. Inilah aturan agama yang benar, inilah agama yang benar. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali di bulan itu dengan berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri maksudnya bagaimana meninggalkan kewajiban. Ya dengan harusnya sholat tepat waktu tidak. Pokoknya sepanjang 3 bulan ini sholat ngelenang masjid teruslah. Dan jangan pernah telat. Upayakan kita komitmen betul. Karena kalau enggak iman-iman Bapak Ibu. Ya kalau kita masih hidup sampai tahun depan. Kalau tidak, kan kerugian buat kita. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, perhatikan ya. Di sepanjang 3 bulan ke depan ini, tolong perhatikan betul terkait dengan hal-hal yang berpotensi mengakibatkan ibadah kita tidak bermanfaat atau tidak mendapatkan pahala atasnya. Contoh, ini contoh saja ya. Karena ini banyak kasus seperti ini. Rasulullah bersabda, "Salah satun la turfa'ulahum salatuhum faqu usim sibron." Ada 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Medeni mboten niku. Medeni mboten. Jenengan sholat denglak-dengluk mboten diangkat niku.
Kalau sejengkal saja tidak, apalagi kau ditompo sama Gusti Allah ya aduh men. Nggih. Ini kalau jenengan ini terjadi di bulan Hurum, oh, repot banget Bapak Ibu. Lipat-lipat dosanya. Yang pertama, ini problematika di Jogja secara umum. Rajulun ama kauman wahum lahu karihun. Seorang yang mengangkat dirinya sebagai imam. Imam di sini berarti imam sholat dan imam secara umum. Sementara yang di imam itu nggak suka sama dia. Nggak sukanya karena alasan syar'i, bukan suka, nggak suka karena jelek, bukan. Nggak suka dengan alasan syar'i. Misalnya ada imam jelas keliru bacaannya. Jelas bacaannya keliru sampai lahan jali. Bacaan yang sampai pada level batal sholat. Di mazhab Syafi'i paling keras ini. Nih. Termasuk kalimat alhamdulillah yang saya ceritakan dengan dulu. Alhamdu dengan alhamdu berbeda. Nih. Banyak perbedaan nanti jauh banget. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kehancuran. Kalau ada imam yang bacanya seperti itu, dia tidak tahu diri kemudian dia ngimami, ini bahaya nih buat dia, sholatnya nggak diterima. Yang makmum sah, makanya jadi makmum itu aman. Yang makmum, siapa makmum yang nggak sah? Kalau makmum itu lebih tahu, dia tetap di belakangnya, nggak sah dia, nggak sah. Hukum fikihnya seorang qori tidak boleh di belakang umi. Umi itu nggak bisa baca, nggak bisa baca Al-Fatihah maksudnya. Ini salah satu contoh keadaan seseorang yang nggak dengar semuanya. Termasuk juga misalnya di masyarakat, dia mengangkat dirinya menjadi pemimpin apa saja lah di masyarakat. Sementara masyarakat itu nggak suka banget sama dia. Karena apa? Karena perbuatan buruknya, karena akhlak buruknya, maka orang ini sholatnya nggak diangkat ini. Mengerikan bukan itu? Mengerikan. Dan ini banyak terjadi di Jogja itu ada semacam aturan yang tidak tertulis. Yang menjadi imam suatu pedukuhan ya mbah kaumnya, kalau kebetulan mbah kaumnya ngerti bacaan alhamdulillah itu yang diharapkan. Tapi seringkali kadang-kadang mbah kaumnya ternyata nggak belajar tentang bacaan, sehingga kadang-kadang bacaannya jauh dari benar. Ini jadi problematika. Sementara di Jogja itu banyak orang pinter, banyak yang sudah belajar Al-Quran, sehingga ketika di belakangnya tahu proses ini keliru. Di kampung saya juga begitu kebetulan. Subhanallah. Yang kedua, orang yang nggak diangkat sholatnya, khusus untuk ibu-ibu, seorang istri yang dia tidur sementara suaminya marah. Marah karena apa, Mas Firman? Marah karena apa saja gitu. Marah karena apa saja. Itu yang saya ceritakan dengan di antara kebiasaan istri saya itu kalau mau tidur, ini beneran ibu-ibu dipraktekin ya. Ini beneran ya, ini sunnah. Mesti pegang saya. Ya. Jenengan pun rito kali kulo dereng. Nek pun rito kulo tak turu. Begitu. Beneran ibu-ibu. Jadi Bu Rina tuh gitu itu. Tiap malam kayak gitu itu. Jadi ritual beliau, kalau saya belum capek, saya masih belajar, beliau kok rasanya wis kesel banget, bermula ngaji bengi-bengi, biasanya gitu dia ke belakang ambil air wudu, pakai madhabnya pakai madhab Hambali, karena kalau madhab Syafi'i sentuhan batal. Jadi kita perjanjian malam ini kita tidur pakai madhab Hambali apa Syafi'i? Hambali ya. Jangan tahu, madhab Syafi'i itu kalau sentuhan suami istri batal. Apa dalilnya? Kan bukan muhrim kita, bukan mahram kita. Ini apa nggih? Surah An-Nisa 22-23 itu tentang siapa yang boleh dinikahi dan tidak. Orang yang tidak boleh dinikahi, yang boleh dinikahi berarti ketika dinikahi dia masih statusnya seperti itu, sehingga maka dikatakan di mazhab Syafi'i sentuhan juga batal. Nggih. Tapi mazhab Hambali tidak. Asal tidak dengan gereng. Sentuhan tidak dengan gereng itu enggak batal. Nggih. Kalau di madhab Malik, pokoknya orang batal. Madhab Hanafi, pokoknya orang batal. Sepanjang tidak jima. Ya, jangan pun itu nama dereng. Rito turu langsung tidur. Begitu. Maka ibu-ibu pastikan, sampun ngantos jenengan tindak sare sementara suami panjenengan marah. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Orang tadi itu dengar ceramah ini makanya jadi ketemu saya, Ustaz. Suami saya tuh mau bunuh saya.
Haruskah saya tetap berbakti kepadanya? Iya, jawabannya. Kita tetap berbakti kepadanya walaupun suaminya pecicilan pol, ora pate soleh, jelihine pol. Dulu saya gambarkan jenengan kan, sak elek-eleknya suami kita kan nggak seperti Fir'aun toh. Ya enggak? Istrinya Fir'aun tetap berbakti sampai mati. Ada orang yang tadi itu meninggal dalam kondisi seperti itu, insya Allah surga, insya Allah. Ya, karena ini suaminya dikuasai oleh jampi-jampi seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Wong pinter loh nih, tetap aja kena. Kemudian yang ketiga yang tidak diangkat sholatnya adalah wa akhwani mutasoriman, dua saudara yang neng-nengan. Makanya 3 bulan ini jangan sampai dengan kok bertengkar sama sedulur, parah nih kok. Hatta yastoliha, sampai mereka baikan. Opomne kok suka wong tuwa, subhanallah. Kalau sedulur ora diangkat salate. Kok jenengan ora pas kali tiang sepuh. Nah, ini bahaya banget ya, bahaya pol. Ya, makanya di bulan-bulan hurum ini tolong jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Sebaliknya, pastikan jenengan jangan ketinggalan sholat witir, sholat yang nggak pernah Rasulullah tinggal. Pastikan jenengan jangan ketinggalan sholat qobliyah subuh, karena sholat yang bahkan Rasulullah ketika safar tetap dijaga adalah sholat qobliyah subuh. Apa pahalanya? Lebih baik dari dunia wa ma fiha, dan isinya. Bukan sama dengan loh, lebih baik dari dunia dan isinya. Makanya Rasulullah nggak pernah tinggal. Maka kita pun di bulan-bulan hurum kepeksone wengi kesel minimal 3 rakaat sak derenge sareh nek jenengan khawatir engko kesel banget daripada kok tangi pas adzan subuh, mendingan jenengan witir duluan. Ini adalah ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kapan engkau witir? Saya witir sebelum tindak sareh ya Rasulullah. Engkau orang yang hati-hati, kata Rasulullah. Umar dipanggil, ya Umar, kapan engkau witir? Saya di ujung malam ya Rasulullah. Maka dijawab apa sama Rasulullah? Engkau orang yang kuat. Itu. Nah, dengan tiang pada milik tiang kulit, tiang sing rasanya kuat, yakinlah saya masih bangun. Atau orang yang teliti hati-hati. Sekarang jenengan punya kebiasaan qobliyah subuh. Ini sekalian bicara fikih supaya bisa amalkan, karena ini di bulan-bulan hurum. Kemudian suatu ketika jenengan datang subuh ke masjid sudah iqomah. Jenengan sudah nggak punya kesempatan sholat qobliyah subuh, maka Bapak Ibu, jenengan boleh melaksanakan sholat qobliyah subuh seba'da subuh, khusus bagi orang-orang yang sudah biasa sholat qobliyah subuh. Ojo nembe-nembe sholat qobliyah subuh langsung ba'da subuh, terani wong gendeng malahan. Bar subuh kok malah sholat mereka yang ngopo. Makanya kalau jenengan melihat di masjid ada orang ba'da subuh sholat, 2. Satu orang nggak tahu atau satu orang alim justru dia. Orang alim itu orang ketinggalan sholat subuh, qobliyah subuh. Biasanya qobliyah subuh kok ketinggalan? Boleh. Jenengan biasa qobliyah duhur 4 rakaat. Lah jebulan yang jalan macet. Datang ke masjid, kemudian sudah iqomah. Jenengan boleh qobliyah subuh seba'da subuh. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika dia didatangi orang penting dari jauh. Sehingga Rasulullah ketinggalan sholat, tidak melaksanakan sholat qobliyah duhur, maka dilaksanakan setelah duhur. Ini rukhsah, keringanan buat orang-orang yang rajin, abid. Saya dipahami? Nah, yang seperti ini jaga nih di sepanjang 3 bulan ke depan. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan hurum, yang secara definisi Ibnu Abbas mengatakan semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, semua keburukan dilipat gandakan dosanya. Sedekah di bulan-bulan ini utamakan Bapak Ibu. Saya sudah sedikit ceritakan jenengan kan tentang ibadah sosial kemarin, bahwa kedudukan ibadah sosial dalam agama ini itu tinggi Bapak Ibu semuanya. Sampai-sampai dikatakan kalau ada tabrakan teng mriko. Sementara iqomah jenengan dahulukan mana kemarin? Nulungi disit, mboten langsung salat jenengan. Nggih, ditulungi disit tulungi mati niku. Nggih. Maka ibadah sosial itu punya kedudukan yang tinggi. Maka dukung ini Bapak Ibu. Jenengan ngaji seperti ini, pastikan jenengan menjadi pendukung kegiatan seperti ini. Entah dengan harta panjenengan, entah dengan tenaga panjenengan,
ikutlah andil. Kenapa? Karena ini akan menjadi investasi yang baik buat panjenengan di yaumil akhir. Sebagaimana saya ceritakan dengan Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Nggih. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah dari sebagian harta yang kutitipkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Ketika kematian datang kepada kalian, engkau mengatakan fayaqula rabbi ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mbok tunda ya Allah sithik wae. Bahasanya gitu itu. Sesaat saja ya Allah tunda. Sesaat itu rasa menit ibu. Tengah menit lah. Jenengan harap mati ras itu ditunggu semenit. Yang jenengan bisa lakukan apa? Sholat wudune besak menit. Ora iso jenengan. Maka dalam ayat dikatakan fa asaddaqo wa aku minas sholihin, supaya saya bisa bersedekah dan saya bisa menjadi orang yang soleh. Kenapa sedekah? Ini kalau jenengan praktekan zaman sekarang mudah banget. HP ini HP. Jenengan buka akun BCA jenengan, akun bank jenengan. Duit semiliar jenengan tinggal klik ke Lazis misalnya. Ting pindah nih pusat miliar. Mati pun jenengan pun sedekah semiliar. Gini apa nggih? Zaman sekarang itu pas banget nih kok. Nggih. Fa asaddaqo kata fa asaddaqo wa aku minas sholihin, supaya saya bisa bersedekah sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini ibadah sosial. Nah, sepanjang 3 bulan ini terkait dengan keutamaan yang Allah sebut tadi di dalam Quran surah At-Taubah 36, jenengan implementasikan. Ingat nih, dari awal sudah saya sampaikan ke jenengan, ngaji dengan saya harus baik ke atas, baik ke samping. Karena itu visi misinya Nabi Muhammad SAW. Jenengan tuh nggak bisa hanya rajin ibadah tok, ini kalau tonggolnya cerah. Bukan itu Islam. Islam itu selalu ke atas baik, ke kanan kiri harus baik. Maka kita lihat sekarang kita masuk terhadap sejarah Idul Adha. Jenengan hendak melaksanakan ibadah besar. Tolong betul jangan sampai jenengan nggak dapat hikmah dari ibadah ini. Demi Allah, ini ibadah besar. Jangan lihat Quran surah As-Saffat ayat 83. Mulai belajar tentang sejarah Idul Adha. Dimulai dari As-Saffat 83. Dikatakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah golongan Nuh alaihissalam. Ini awalnya ceritanya begitu Bapak Ibu. Jadi Allah menyebut Ibrahim itu golongannya Nuh. Maksudnya bagaimana? Saya baca tafsir paling ringkas, tafsir Kemenak. Mau yang lebih luas lagi tafsir Ibnu Katsir. Dan banyak sekarang di kitab tafsir. Yang kalau kita baca seluruhnya itu akan sangat memperkaya pengetahuan kita tentang pengertian sebuah ayat yang pendek banget ini ayatnya nih. Pendek banget. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Pendek banget ayatnya, tapi maknanya luar biasa. Nuh alaihissalam itu dakwah 150 tahun Bapak Ibu. Kebayang nggak dengan siang dan malam. Bukan kata Ustaz Wahid berapa seminggu sekali ke sini. Niku siang malam niku dakwah niku Nuh alaihissalam niku. Jadi kan tahu nih kalau dakwah datang ke kaumnya nyekel kain ngomong ngono wae tutup niku pripun niku Sobi niku tahan sangat saya ketahuan. Saya datang ke sini jenengan datang ngomong Ustaz Wahid tak tutup Bali kulo itu begitu itu. Bayangkan Bapak Ibu sabarnya Nuh alaihissalam, demikian Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan wa inna, sesungguhnya bahwa Ibrahim itu golongannya Nuh. Karena Ibrahim juga sabarnya luar biasa. Bayangkan dakwah kok bapaknya dhewe tukang gawe Tuhan iku pripun? Mendakwai suatu kaum yang tukang dakwahnya niku bapaknya tukang dakwah, tukang gawe Tuhan. Niku pripun coba? Nila angel banget to niku. Nek sing tukang gawe Tuhan wong liya ngono, orang kan jawab begini, "Lah bapakmu Pak tukang gawe Tuhan iki tak sembah."
Pripun coba niku? Saya dakwah Bapak Ibu, saya dakwah kan jenengan. Yo menyembah Allah gini-gini. Bapak saya tukang gawe patung disembah. Niku jelas sanjang, Mas, atuh cerita wong niku bapakmu dhewe kae lho. Gini apa nggih? Abote inilah profil aktor utama yang akan kita hidupkan sunnahnya, yaitu sunnah menyembelih hewan kurban. Gini apa nggih? Ini sering saya katakan, banyak orang yang belajar hewan kurban itu kadang-kadang nggak sampai ke sini. Makanya Ustadz memang harus banyak belajar. Kebetulan saya senang belajar, saya senang sekali dengan belajar, sehingga saya berharap hikmah dari sebuah ibadah itu bukan hanya sesuatu yang dilaksanakan rampung bar entuk opo. Gini apa lagi? Allah itu membuat syariat itu biar kita tuh tahu tentang sesuatu, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita nyembelih pelihara kau 3,5 juta kok cuma rampung bar mangan daging tok rampung. Bukan itu sama sekali. Sejarah kurban itu nggak ada yang dibagi, Bapak Ibu. Gini apa lagi? Sejarah asalnya kurban jamaah Islam yang dibagi enggak. Itu kemurahan untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Entuk dipangan seprotelon, entuk dihadiahkan seprotelon, entuk orang miskin seprotelon. Bayangin, zaman dulu tuh enggak Bapak Ibu. Adam alaihissalam wajluna terangkan tentang kisah Adam. Itkoroba kurbanan. Ketika dua orang anaknya bertengkar tuh, memperebutkan apa? Memperebutkan pasangan. Sing siji kembarane ayu men, siji ora. Sing dipasangi karo sing ora ayu komplain. Kayalah gekku kembaranku, lah aku karo kae megah. Itu ketentuan dari Allah. Yang terjadi apa? Dihukumi penyelesaiannya dengan apa? Kurban. Itkoroba kurbanan. Wa taqubila min ahadihima wa lam yataqabbar minal akhar, kata Allah. Yang satunya diterima, yang satunya enggak. Ini coba jangan lihat. Waktu itu model korban itu meletakkan barang korbannya itu di tengah lapangan, Bapak Ibu. Satunya ngasih kambing perbagus, satunya ngasih gantung sing elek. Taruh tuh di lapangan. Maka yang diterima oleh Allah adalah yang dimakan oleh api. Bayangin. Jadi sekali lagi, makanya kita itu hidup di zamannya Masya Allah. Enak men. Nyembelih jari ini kurban itu dipangan dewe seprotelon. Ini kurban itu loh, bayangin Bapak Ibu. Lalu ulah pena apple itu. Gini apa lagi? Bahkan bisa dihadiahkan kepada orang yang kaya supaya Pak terjadi persahabatan yang baik. Bahkan boleh kasihkan ke non muslim. Bayangin daging korban itu. Saking apanya? Saking memang ini syiar. Kenapa syiar? Syiar untuk menandingi kesyirikan, Bapak Ibu. Orang bikin bangunan datang ke orang pinter, orang tidak pinter, orang pinter gitu. Orang tidak pinter. Jenengan pengen bangunannya selamat, nyembelih tuh ayam 3 tuh cemani. Gini apa lagi? Itu syiarnya orang syirik itu. Maka Allah ingin tunjukkan ini loh, di Islam ada syiar yang lebih besar, bukan ayam, tapi kambing, tapi sapi, tapi unta. Gini apa lagi? Nah, bahkan sejarah mengatakan kalau jangan baca di 83, 84, 85 sampai 100. Nanti di ayat 100-nya dikatakan apa? Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Gini apa lagi? Doa yang setiap waktu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan paringono kula putra ingkang soleh. Niki lanjutan dari kisah ini sebenarnya nih. Jadi kalau jangan baca di 83 tafsirnya, 84 itu terkait dengan idja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya biqalbin salim. Syarat kita masuk surga itu, karena la ilaha illallah yang murni itu dimiliki oleh orang yang hatinya selamat. Ini semisal dengan Quran surah Al-Asy'ara mulai ayat 69. Di ayat, sebentar tak bacakan, saya agak lupa nomor ayatnya. Di ayat 89 As-Su'ara juga redaksinya marah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbin yang salim, dengan hati yang suci. Di ayat 69 As-Su'ara dikatakan wajlu alaihim naba'a Ibrahim. Nah, jadi ayat 83 As-Saffat, kemudian ayat 84 As-Saffat ditafsir dengan As-Su'ara 69 sampai ke 89 dan beberapa ayat berikutnya. Itu mengisahkan tentang kisah menakjubkan dari profil atau aktor utama
yang hendak kita tiru sunnahnya, yaitu sunnah menyembelih hewan kurban. Biasanya orang-orang langsung lari ke proses penyembelihannya saja, sehingga tidak banyak yang dipelajari olehnya. Nah, ini yang saya anggap kurang di bagian itu. Monggo Bapak Ibu sambil diunjuk ya. Bismillah. Saya bacakan secara singkat. Okay. As-Su'ara 69, wajlu alaihim naba'a Ibrahim. Terangkanlah kepada orang-orang tentang kisahnya Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Yeah. Kata mereka, qala na'budu asnaman fanadolu laha akifin. Ini coba dengan perhatikan ini, orang nyembah patung akifin. Ketahuilah Ibrahim, saya itu nyembah patung-patung. Ketahuilah Ibrahim, saya itu akifin itu, saya itu taat tiap hari, ra pernah absen. Niku. Terus lawannya jenengan niku. Yang badai masuk neraka jahanam mawon rajine pol-polan. Ditakoni Ibrahim, nyembah apa? Nyembah patung-patung him Ibrahim, kira-kira begitulah. Jenengan ngerti ora him? Aku ki pendak nino taat men ra tau keri. Begitu tuh kalimatnya. Makanya jenengan pengen masuk surga kok yang masjid keri niku pripun? Mlebu neraka rajine pol-polan. Subhanallah. Subhanallah. Kami menyembah berhala-berhala dan senantiasa tekun menyembahnya. Ibu-ibu tekun mboten salate. Isin yang mlebu neraka niki. Badhe mlebu neraka mawon rajine pol-polan. Subhanallah. Makanya sering saya katakan Bapak Ibu Ibu, orang mau masuk surga itu butuh modal, tenaga. Kalau hajian berarti pakai uang, sedekah pakai uang. Jangan jenengan pikir ke neraka juga nggak butuh modal. Ke neraka juga butuh modal. Orang dugem memang nggak butuh modal, Bapak Ibu. Ibu do mawon niku bayar niku Bapak Ibu, gelem. Subhanallah. Subhanallah. Kok gelem nggih? Ya itulah yang namanya hidayah. Makanya kita beruntung. Jenengan duduk seperti ini beruntung nih Bapak Ibu. Di Masjid Al Yakin, di tempat dekat sekolahannya Pak Firman itu. Panitianya mengatakan di sini itu penduduk aslinya 250 kakak Ustaz. Tapi yang datang ke sini tuh nggak 10%-nya. Yang datang dari jauh-jauh. Subhanallah. Yang lain pada kemana? Itu Bapak Ibu. Dan niku. Nek orang nyembah Gusti Allah ya koncone setan pun lah. Nggih, makanya golek kanca saleh niku penting. Nek pun sepuh jenengan pastikan duwe kanca sing aja ngejaki dolan wae. Ngejak yang masjid, ngejak pengajian. Niku lho niku kanca apik niku. Ya udah tua. Nek bocah enom wis rada becicilan, ya bocah enom Bapak Ibu. Nek wis tua saja ngaji lah terus kepiye? Arep ngopo? Gini apa nggih Bapak Ibu? Nggih. Masya Allah. Ada orang debut. Ini orang punya kedudukan tinggi. Masya Allah begitu pensiun ikut ngaji dengan saya itu seminggu 5 kali Bapak Ibu. 5 kali loh bayangin. Rabu tadi berangkat janjane pengen kesini juga mungkin suatu ketika bakal kesini nih. Sudah survei katanya. Kok Aroyan datang, bayangin seminggu Bapak Ibu 5 kali. Itu yang dengan saya, belum dengan yang ustadz lain. Masya Allah. Karena dia berpikir saya udah pensiun, tinggal nunggu saja saya, nunggu panggilan. Arab ngopo nih orang ngaji. Begitu Bapak Ibu nih. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan mereka dikatakan apakah mereka mendengarmu? Ini kalimat yang ngajak berpikir Bapak Ibu. Ibrahim mengatakan kumur atau nek berdoa itu patung-patung denger enggak itu? Pasti orang normal mengatakan ya ora krungu lah ya. Gini Bang nggih. Makanya nanti ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil, Masya Allah, ini ada namanya tauriyah Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu kita semua di akhirat akan berkumpul menunggu khamsina alfasanah, menunggu di sidang itu 50.000 tahun Bapak Ibu. Maka saking susahnya kita waktu itu kita menghadap kepada Adam, minta gek dimulai, mintalah kepada Allah syafaat. Adam nggak mau.
Datang ke Nuh, Nuh nggak mau. Ke Ibrahim, Ibrahim nggak mau. Kenapa Ibrahim nggak mau? Nah ini karena yang diceritakan Ibrahim. Ya makanya saya pernah berdusta ya, nggak kepada Allah. Saya nggak mau saya nggak bisa kasih. Kapan dustanya? Salah satunya ini. Jadi nanti nih, ketika bapaknya bilang kepada Ibrahim, pengen nyekmen tuh kalau Tuhanku, nek kue terus-terusan ceramahim Ibrahim, kue tak rajam. Ini bahasanya gitu. Nah, ini bahasa bebasnya. Ini baca nih di As-Su'ara, di As-Saffat sampai di surat Maryam nanti. Nanti saya tulis di bawah video tentang nomor ayatnya biar dengan mudah. Kemudian bapaknya bilang, wis lungo ojo ketok aku dalam waktu yang lama. Begitu bahasanya bapaknya. Coba jenengan bayangkan keadaan Ibrahim alaihissalam. Jenengan jadi anak sama bapak jenengan dikatakan, kene ngomong tak rajam itu dilempari batu Bapak Ibu. Kemudian udahlah pergi. Aku ora pengen weruh kowe dalam waktu yang lama. Inilah titik kemudian Ibrahim alaihissalam sangat bersedih. Karena dia harus meninggalkan bapaknya, meninggal ibunya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan sanak saudaranya, maka dia sangat kesepian. Maka kemudian dia mengangkat tangan, Robbi habli minas solihin. Pengen duwe konco, maksudnya. Pengen duwe konco. Maka dikabarkan oleh Allah di ayat 101 dikatakan, fabasarnahu bihulamin halim. Ini Nabi begitu dengar kalimat halim langsung tahu bakal ada ujian besar. Jadi Bapak Ibu semuanya, poin pertama terkait dengan profil yang menjadi aktor utama yaitu Ibrahim dan Ismail alaihissalam tentang ibadah yang hendak dia lakukan, bahwa keduanya disifati oleh Allah adalah orang yang halim. Halim itu secara singkat kalimat yang mewakili untuk pemimpinnya akhlakul karimah. Ini pegang ini Bapak Ibu. Makanya orang yang ibadah kurban targetnya menjadi orang yang akhlaknya sangat baik. Di antara ciri orang halim, ini kalau jangan pernah belajar bahasa Arab, sighot fa'il. Jadi ada penekanan. Maunya kalimat yang digunakan itu orang halim itu selalu nganggo banget. Api banget, paham Bapak Ibu? Sodako yo oleh eman banget, begitu loh. Itu orang halim itu, dan ini dua profil ini dikatakan oleh Allah halim. Makanya nanti buka di As-Saffat 101 dikatakan fabasarnahu, ku kabarkan kabar gembira kepada hu Ibrahim dengan bigulamin halim, dengan seorang anak laki-laki yang halim. Makanya dia tahu pasti akan dapat ujian. Karena apa? Orang itu dapat gelar kalau ujian dulu. Sekarang lagi rame ijazah palsunya Mas. Ya ini urusan mereka lah. Tapi ada kalimat yang menurut saya tuh menarik. Nek skripsinya salah, apa yono ijazah? Saya sekali lagi saya sedang nggak urusan itu nih. Cuma logika yang dibangun benar maksudnya tuh. Nek aku ora ujian apa ya aku untuk munggah. Itu loh. Nek ini untuk gelar halim pasti tahu Nabi langsung untuk dapat halim. Ini kan belum lahir ini belum lahir ini. Nanti begitu lahir pasti dia akan dapat ujian sehingga dia pantas digelari halim. Gitu Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu. Saya mau lulus kan harus ujian dulu. Dikatakan Wahid kayak lo sabar. Ya ujian ini dek ben zamane anak lorong misalnya. Oh ternyata dia sabar. Berarti kita sabar betul. Nih orang tahu diuji terus kepilih untuk sabar. Paham Bapak Ibu? Maka inilah profil ini dikatakan halim, orang yang sangat sabar. Sifat pertama dia sangat, pakai sangat, api nganggo banget. Nah Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu seperti itu. Di antara ciri orang halim ibu-ibu adalah orang yang dadanya longgar. Ada 10 sifat nih. Dadanya sangat longgar. Sehingga ketika dia disakiti orang lain itu nggak ada urusan dendam, nggak ada dongkol, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Yang ada dia malah mendoakan baik, dia mintakan ampun kepada Allah. Kasusnya Ibrahim ketika dibilang oleh bapaknya, lah, pengennya banget kalau Tuhanku, tak rajam gue loh, tak lempari waktu loh gue, lungo gue. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Orang halim mengatakan salamun alaikum. Semoga keselamatan untukmu wahai ayahku, dan saya berjanji akan memintakan ampun kepada Allah atas kekeliruanmu.
Tentu saja pada akhirnya nggak boleh, kalau sudah meninggal dalam kondisi kafir kita nggak boleh doain. Okay? Rasulullah mau doain Ali bin Abi Thalib, ya Abu Thalib nggak boleh. Okay. Kalau masih hidup dapat hidayah boleh, semoga dapat hidayah boleh. Tapi kalau udah mati kafir, walaupun ayah kita, walaupun saudara, nggak boleh. Makanya saya sering melihat orang-orang yang mu'alaf, ibunya meninggal, suka sampai nangis-nangis. Ustaz, ibu saya meninggal dalam kondisi non muslim, Ustaz. Apakah saya boleh doain? Nggak boleh. Saya aja ikut nangis itu. Rasanya kayak apa? Seorang anak tahu ibunya bakal di neraka. Rasanya kayak apa? Ya. Makanya orang halim itu begitu Bapak Ibu. Kalau disakiti, dia semoga Allah menyayangimu. Jadi kan sakit buatan Ibu-ibu. Bu, sampai aja gitu. Oh, pecicilan. Mudah-mudahan jenengan diampuni oleh Gusti Allah. Angsal rezeki ingkang kathah. Sakit buatan. Jenengan itu mau korban harus bisa. Korban itu seperti itu. Okay? Inilah profil yang mengajarkan kepada kita sunnahnya di depan dengan korban itu seperti itu profilnya Bapak Ibu. Jadi nek jenengan iso korban, yo nempel juga di hati yang begitu itu loh. Nek orang nek korban jenengan gopo. Nggih Bapak Ibu nggih. Inilah profil yang sangat menakjubkan. Sekali lagi saya mengajak panjenengan untuk mengambil hikmah besar dari kegiatan kurban ini. Nanti di puncak ujiannya disebutkan ketika Ismail sampai umur dewasa, asyuddah. Kemudian jangan tahu Ibrahim alaihissalam bermimpi, ya bunayya ini arafil manam ani adbahuk. Begitu nih. Wah, ya kata-kata bunayya itu maksudnya wahai anakku yang soleh, sing apik, yang saya sayangi. Gimana tidak Bapak Ibu semuanya? Ketika tadi keluar dari negerinya, itu dikatakan dia masih umur 20 tahun. Ibrahim alaihissalam masih umur 20, pemuda Bapak Ibu. Rasanya koyo napa niku? Kemudian dia berdoa, Rabbi habli minas, kapan dikabulkan? Kapan dikabulkan? Umur 80 tahun. Cepet terus niku dikabulkan Nabi loh niku. Jenengan doa sekisuk pengen kabul. Ibrahim alaihissalam niku nunggu 20 tahun. Bayangkan. Empun kados niku tambah 13 tahun, berarti umurnya Ismail umur 13 tahun. Diperintahkan, ya bunayya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ingat Bapak Ibu, wahyu untuk para nabi itu ada tingkat-tingkatan nggih. Ada Allah berbicara langsung, ada Allah titipkan lewat Jibril, lewat bentuk nyata atau lewat tiupan dalam hati. Kualitas terendah adalah lewat mimpi. Nah Ibrahim alaihissalam itu dapat perintah untuk menyembah itu lewat mimpi, mimpi sandok, nggak pakai nawar. Bener apa ora yo? Nunggu lah menawa mimpi mana? Enggak Bapak Ibu. Maka dia katakan kepada anaknya, ya bunayya, sesungguhnya saya melihat aku di dalam mimpi menyembahmu. Apa jawaban anaknya? Nah, ini orang halim, masya Allah. Kata Ibrahim ke anaknya, ya bunayya, inni arafil manam ani adbahu, fandur mata taro. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku tuh aku tuh menyembelih kamu. Coba tak pikirkan. Ini penting ini Bapak Ibu. Ngajari anak jangan difonis, dijak ngomong. Ayo nenek ora dadi Bapak Ibu. Tenan mboten dados. Cuma mboten dadi zaman sakniki. Yakin niku pun. Contohnya di sini, fandur matata. Coba tok pikir menurutmu piye? Ini anak 13 tahun Bapak Ibu. 13 tahun. Maka jawaban anaknya, ya abatif al. Ini jawabannya juga, wahai ayahku yang sangat saya sayangi. Lakukan saja perintah Allah itu. Kemudian ada kalimat penutupnya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah, nggak sombong dia, Ismail, nggak mengatakan pasti saya sabar, bukan. Insya Allah engkau akan menemukanku sebagai orang yang sabar. Namanya bihulamin halim, orang yang sangat taat. Kan sakit mawon Ismail apa-apaan, melayu lah sembelih gamen. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kalau dia bukan orang halim, disembelih melayu ngumpet lah. Nek perlu orang kaya orang bapak. Nah ini satajidu insyaallah mina sabiri. Bayangin Bapak Ibu. Nah inilah dua profil
yang kita hendak ambil pelajarannya, nanti jenengan baca As-Saffat 83, kemudian As-Su'ara 69, atau nanti saya tulis di video ini di bagian deskripsi supaya jenengan bisa pelajari lebih banyak. Ada satu pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, kisah Ibrahim ketika akhirnya Ibrahim itu kan mengatakan ke kaumnya, fa ini sakim, saya itu sedang sakit. Kapan itu terjadi? Nah ini dusta pertama, dusta yang boleh ini. Ibrahim alaihissalam diajak sama masyarakatnya untuk datang ke sebuah acara kesyirikan. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam melihat ke atas, di Al-Qurannya begitu. Kemudian dia mengatakan, fa ini sakim, fa ini sakim, ini isim fa'il, menunjukkan bahwa saya itu sedang atau akan sakit. Maksudnya Ibrahim mengatakan saya sakit itu maksudnya nanti kan saya akan sakit. Manusia kan pasti akan sakit, Bapak Ibu. Gini lagi, ngapusi boten berarti niku. Ngapusi boten. Kan boten toh. Tapi ditangkap oleh orang yang mendengar lagi loro. Ya wis lah nek ngono kita tinggal. Padahal itulah yang diharapkan Ibrahim, yaitu Ibrahim itu punya janji. Saya itu akan buat makar dengan menghancurkan patung-patung ketika kalian semua pergi. Saat itulah waktunya. Maka ketika semuanya pergi dengan ditinggalkan oleh dengan Ibrahim ditinggalkan, saya sakit, ya wis lah ditinggal. Ketika ditinggalkan maka terburu-burulah Ibrahim ke tempat-tempat yang ada berbala itu, berbala besar satu, yang lain kecil-kecil. Maka Ibrahim hancurkan yang kecil-kecil loh. Kemudian ya otomatis setelah marah-marah kan, Ibrahim pulang. Orang pada marah-marah datang, disidanglah Ibrahim. Ini dusta yang kedua. Dusta yang pertama tadi apa? Mengatakan sakit. Padahal maksudnya adalah akan sakit. Yang kedua, Ibrahim mengatakan, ini yang apa namanya? Masyarakatnya mengatakan, ini yang menghancurkan siapa nih? Ada seorang mengatakan, tadi ada seorang pemuda bernama Ibrahim. Pemuda nih, bukan ada seorang tua. Pemuda memang sih semangat nih. Seorang pemuda Ibrahim yang menghancurkan ini. Maka ketika Ibrahim disidang, dia mengatakan begini, ini kalimat tauriah juga. Tauriah itu kalimat benar tapi bisa dimaknai berbeda oleh orang. Dia mengatakan, takono karo sing gede kae lho, nek dhek iso ngomong. Bener niku? Nek dhek iso ngomong ya ditak Ibrahim sing ngrusaki. Ning lek ora mboten saged ngomong, paham Bapak Ibu? Ini namanya tauriah. Kalau dalam kondisi sangat terdesak dibolehkan, tapi bukan untuk kebiasaan. Paham? Jenengan dirampok. Naudzubillah. Sampai duit orang di duit iki lho, iki ora ono duit ning kene, ning lemari oke. Paham? Itu namanya tauriah itu. Nggih. Dan ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika boncengin Rasulullah di depan, Abu Bakar di belakang. Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal pedagang, di mana-mana wajahnya ketahuan. Maka ketika kemudian berjalan, ditanya, "Itu siapa?" "Itu siapa?" Rasulullah padahal. Dijawab apa? "Ini adalah penunjuk jalanku." Ngapusi mboten? Orang memaknainya penunjuk jalan sing duduhe dalan. Padahal maksudnya Abu Bakar adalah ini penunjuk jalanku menuju surga. Paham Bapak Ibu? Paham? Ini namanya tauriah. Itu saja Ibrahim merasa bersalah kepada Allah. Niku sing ngapusi kados niku nak mawon, Ibrahim itu sedih, bingung. Sehingga nggak mau kasih syafaat. Lah kita ngapusi gampang men. Nggak merasa berdosa lagi, subhanallah. Subhanallah. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam ketika berjalan sama istrinya di negeri Mesir. Jadi kan tahu waktu itu negeri Mesir dikuasai oleh seorang raja yang sukanya njikuki bojone wong liya. Tahu ceritanya? Tahu nggih? Waktu itu Mesir rajanya niku senengane niku nek ana wong wis dibojo wong ayu malah dijiku. Dia senengnya tuh njupuk wong wedok sing wis dibojo wong malahan. Dan jenengan tahu waktu itu orang tercantik di sana Saroh, istrinya Ibrahim yang belum punya anak. Nggih? Maka ketika jalan dari Mesir, Ibrahim mengatakan, "Engkau nek ditakoni hulu balang raja, bilang ya, bilang ini saudara, saya itu saudaranya Ibrahim. Jangan bilang istri ya. Kalau bilang istri, saya ditangkap dibunuh." Maksudnya Ibrahim maksudnya gimana? Saudara dalam iman. Karena di Mesir hanya 2 orang ini yang Islam. Paham Bapak Ibu? Itu namanya tauriah. Untuk selamat jenengan.
Dejak acara sing cetok, acara niku sirik cetok. Arep nolak ora kepenak. Wong yo sedulurku dhewe. Nek ora mangkat darani wong ora umum. Pripun niku coba? Jawabannya Ibrahim, fa ini sakim. Saya lagi sakit. Ayo wis lah nek lara piye meneh tak tinggal. Paham Bapak Ibu? Maksudnya fa ini sakim adalah saya akan sakit suatu ketika nanti. Nah, ini hal sekecil ini saja Ibrahim jadi takut untuk kasih syafaat. Nah, kita hari ini bagaimana coba Bapak Ibu semuanya? Maka sekali lagi monggo kita menggali nih, tentang tentang profil dari aktor-aktor utama dari kisah Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang besar. Nanti minggu depan kita belajar fikihnya, mulai dari hewannya, penyembelihannya, dan semuanya. Mudah-mudahan mengantarkan jenengan ketika Idul Adha dalam kondisi baik. Jadi ini sampai ke ibadah Idul Adha mungkin kita bahas seputar itu dulu, menyesuaikan keadaan karena ini hendak dipakai oleh jenengan. Demikian yang sampai malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Semoga jikalau ada yang sakit saudara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dimudahkan oleh Allah untuk terus istiqomah di atas jalannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan kebaikan di sisa umur insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.